Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mapel IPS dengan materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Benua yang ada di dunia terdiri dari 5 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Benua-benua tersebut memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kondisi budayanya. Karena itu, sejak dulu telah terjadi interaksi antar benua. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antar negara-negara di Asia. Bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud, seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Secara geografis, benua Asia terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah di bagian barat, serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di bagian timur. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, atau juga Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Puncak tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah di benua Asia adalah Laut Mati dengan kedalaman 394 meter di bawah permukaan air laut. Adapun sungai terpanjang di benua Asia yaitu Sungai Yangtze dengan panjang 5.800 km, dan danau terbesar di benua Asia adalah Danau Aral dengan luas 66.457 km persegi. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian sebenarnya tidak berkulit merah, tetapi kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Amerika terletak di antara 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di bagian selatan, Samudra Atlantik di timur,
serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Ada berapa kawasan di benua Amerika? Secara geografis, benua Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Puncak tertinggi di benua Amerika adalah Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah di benua Amerika adalah Del Valle dengan kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang di benua Amerika yaitu Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Adapun danau terbesar di benua Amerika yaitu Danau Michigan dengan luas 58.016 km persegi. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan kenapa disebut sebagai benua biru. Yang pertama adalah mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa terletak di antara 90 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Benua Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yaitu kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu negara Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Adapun luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Benua Afrika. Apa yang kalian ingat tentang benua Afrika? Kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah, atau penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam? Ya, benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai masuk ke zona subtropis. Nah, keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dibagari plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra India di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik
di bagian barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah benua Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Puncak tertinggi di benua Afrika yaitu Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah di benua Afrika yaitu Danau Asal Djibouti dengan kedalaman 158 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di benua Afrika yaitu Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Sedangkan danau terbesar di benua Afrika yaitu Danau Victoria dengan luas 68.870 km persegi. Benua Australia. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan seperti gedung Opera House? Ya, benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Benua Australia terletak di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Puncak tertinggi di benua Australia adalah puncak Mawson dengan ketinggian 2.745 meter di atas permukaan air laut. Bagian terendah di benua Australia adalah Danau Eyre dengan kedalaman 15 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di benua Australia adalah Sungai Murray dengan panjang 2.508 km. Danau terbesar di benua Australia adalah Danau Eyre dengan luas 9.500 km persegi. Demikianlah pembelajaran IPS dengan materi benua Asia dan sekitarnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.